Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indira Rizda Islamiati dengan NIM 444224026 dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pengujian splitpot design dengan menggunakan RS Studio. Definisi splitpot. Rancangan peta terbagi splitpot adalah rancangan percobaan yang melibatkan dua faktor dengan tingkat pengacakan yang berbeda. Faktor yang sulit atau mahal diacak ditempatkan pada petak utama, sementara faktor yang lebih mudah diacak ditempatkan pada anak petak. Rancangan ini menghasilkan dua sumber galat-galat petak utama untuk faktor utama dan galat anak petak untuk faktor support serta interaksinya. Rancangan ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi percobaan, terutama ketika salah satu faktor memerlukan biaya tinggi atau sulit ditemukan. Pada percobaan ini menggunakan data skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Nitrogen dan Fosfor terhadap Berat Kering, Kandungan Nitrogen dan Fosfor Legum Tropis Merambat, di mana jarak tanam ini akan menjadi petak utama yang menjadi tiga taraf dengan simbol L1, L2, dan L3. Untuk legumnya, ini akan menjadi anak petak atau split potnya terdiri dari tiga taraf, yaitu ada P1, P2, dan P3. Alasannya jarak tanaman menjadi petak utama karena faktor ini sulit diubah berkaitan dengan pengaturan tata letak pertanaman. Jadi, petak utama ini disebut dengan faktor yang mempengaruhi hasil dan anak petak ini faktor yang bakal terkena pengaruh hasilnya. Selanjutnya, pengujian untuk masuk ke dalam untuk penginputan ke Notepad, di mana pada percobaan ini ada 9 kombinasi yang diulang sebanyak 3 kali, 3 kali 3 kali 3, jadi ada 27 kombinasi. Setelah data ini diinput ke aplikasi Notepad, di mana terdapat 4 judul kolom, yaitu plot, legum, pupuk, dan hasil Indira. Faktor A itu ada legum, faktor B itu ada pupuk, dan hasilnya itu ada hasil Indira. Cara menyusun data yang diambil ini ke Notepad dapat diketik secara vertikal atau lurus ke bawah, di mana mulai dari ulangan pertama, dari awal sampai akhir, lalu dilanjutin kedua sampai selesai, dan akhir ulangan 3 sampai selesai juga. Setelah untuk menentukan plot, menggunakan rumus ulangan atau kelompok dikali petak utamanya, dikali anak petak dibagi dengan taraf anak petak. Pada data ini kan ulangannya ada 3. Ini 1, 2, dan 3. Dan petak utamanya itu ada 3, 1, 2, 3. Maka hasilnya itu ada 27, lalu dibagi banyak tarafnya anak petakannya. Ini ada 3 kan, jadi 9. Hasil untuk penempatan plot dapat dilakukan secara acak. Kenapa diacak? Karena untuk mengurangi galat atau variasi yang tidak diinginkan jika berurutan, maka galatnya ini akan semakin besar atau errornya akan meningkat jadi banyak angka plot yang sama. Ini tergantung jumlah anak petakannya ada berapa data kan. Anak petakannya ini kan ada 3 taraf. Maka ada 3 plot, angkanya sama, selanjutnya input ke data notepad. Setelah untuk menentukan plot, itu menggunakan rumus ulangan atau kelompok dikali petak utamanya. Pada data ini kan ulangannya ada 3, kan? 1, 2, 3. Terus tarafnya juga ada 3, maka hasilnya 27. Jadi 27 dibagi 3, hasilnya 9. Untuk penempatan plot dapat dilakukan secara acak. Kenapa diacak ya? Karena uh, untuk mengurangi galat atau variasi yang tidak diinginkan jika berurutan, maka galatnya ini akan semakin besar atau errornya akan meningkat. Jadi banyaknya angka plot yang sama ini tergantung jumlah anak petakannya ada berapa. Maka kan data anak petakan ini ada 3 taraf. Ya, maka ada 3 kali plot angka yang sama tuh. Selanjutnya kita masuk ke RS Studio. Kita klik from text reader, lalu klik browser, kita cari nama data yang kita udah simpan, lalu back open, dan jangan lupa kita delimiter diganti menjadi tab. Kita tunggu sampai 4 kotak nih, udah 4 kotak.
Lalu di copy untuk memasuki sintaks ya. Lalu klik import. Ini udah ada datanya, hasil datanya. Ini ada plot, faktor A-nya legum, faktor B-nya pupuk, dan hasilnya Indira. Nah, untuk sintaksnya kita eh, ketik splitplot, read table, terus data yang udah di copy, koma, header sama dengan true, lalu klik run, ada splitplot, run, install package lembar test, kita run, lalu klik yes, kita tunggu datanya sampai berhasil. Nah, oke, eh, ketik library lembar test, klik run, di sini ada modspil, lembar, hasil Indira, legum plus pupuk plus legum sama dengan pupuk plus satu plot, koma, data sama dengan plot. Klik run. Di sini ada insingular atau mode split. Ini untuk menentukan apakah data tersebut masih majemuk atau tunggal. Lalu ada ANOVA atau mode split, kita run. Nah, ada perbandingan rumus untuk menentukan apakah hasilnya akan sama atau tidak dalam konteks insingular RStudio, artinya singulitas, yaitu kondisi di mana model tidak bisa membedakan atau memisahkan sumber-sumber variasi yang berbeda. Ketika singularnya itu bernilai true, itu berarti data tersebut terlalu sederhana dan tidak ada variasi antar kelompok atau petak utamanya. Sedangkan jika false, artinya data tidak ada masalah untuk cukup kompleks sehingga semua efek acak dapat dihitung. Nah, pada percobaan RStudio ini, hasil insingularnya itu adalah true, yang berarti data tersebut data tunggal, maksudnya memiliki data yang sederhana dan tidak cukup bervariasi karena semua ulangannya punya nilai yang hampir sama, sehingga tidak ada perbedaan antar kelompok. Setelah dilakukan perbandingan rumus, maka hasil keduanya memiliki yang sama, ini sama ini. Pada hasil ANOVA, diperoleh p-value untuk faktor legum itu ada 0,007435, yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan memperoleh tanda signifikan, sehingga berbeda nyata. Untuk faktor pupuk, eh, nilai p-value-nya adalah 0,181268, lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berbeda nyata. Sedangkan interaksi legum dan pupuk memiliki p-value 0,026493, lebih kecil dari 0,05 dan memperoleh tanda signifikan yang artinya berbeda nyata. Maka kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa faktor legum berpengaruh signifikan terhadap hasil, sedangkan faktor pupuk tidak memberikan pengaruh yang nyata. Namun, terdapat interaksi signifikan antara legum dan pupuk sehingga respon tanaman dipengaruhi oleh kombinasi dua faktor tersebut. Dengan demikian, kesimpulan akhir harus mempertimbangkan efek interaksi, bukan hanya faktor utama secara terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.